Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najita Rahmania dengan NIM 06031282227046. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS ujian tengah semester dari mata kuliah Etika Pendidik. Pada video ini, saya akan membahas terkait pelanggaran etika yang dilakukan oleh seorang pendidik. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Pada artikel yang telah saya paparkan, yaitu mengenai terkait adanya dugaan korupsi dana PIP oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Halmahera Selatan. Ombudsman Maluku Utara menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan dan Inspektorat Maluku pada tanggal 18 Februari 2025 untuk membahas dugaan korupsi dana PIP Program Indonesia Pintar di SMKN 6 Halmahera Selatan. Ombudsman sendiri yaitu lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya pelayanan publik. Ombudsman meminta ketegasan kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Halmahera Selatan yang diduga lalai untuk menyalurkan dana PIP kepada 22 siswa penerima. Investigasi kantor cabang distrik Halmahera Selatan menemukan hanya 2 dari 24 siswa penerima PIP 2024 yang telah menerima dana, sedangkan 22 siswa lainnya belum memiliki kejelasan. Sebelumnya, orang tua siswa telah mendesak pemberhentian Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Halmahera Selatan karena dianggap telah melakukan penyelewengan dana dan lalai akan tanggung jawabnya karena tidak berada di sekolah kurang lebih dari 6 bulan terhitung sejak Agustus 2024. Dari kasus dugaan adanya korupsi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Halmahera Selatan menunjukkan adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh seorang pendidik. Yang pertama yaitu pelanggaran akan etika bertanggung jawab. Seorang pendidik bahkan pemimpin sebagai kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh atas moral dan administrasi dalam memastikan kesejahteraan siswa, termasuk dalam tugasnya untuk menyalurkan dana PIP. Namun, Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Halmahera Selatan melanggar etika dalam bertanggung jawab. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindak korupsi karena tidak menyalurkan dana PIP kepada 22 siswa penerima. Beliau juga tidak berada di sekolah selama 6 bulan lebih yang menunjukkan sikap yang abai akan tanggung jawabnya terhadap tugasnya sebagai kepala sekolah. Atas perbuatannya yang tampak alasan yang jelas, hal ini membuktikan ketidakmampuannya untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan penuh kesadaran. Yang kedua, pelanggaran etika sikap yang dapat dipercaya. Terpilihnya Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Halmahera Selatan menunjukkan jika ia dipercayai oleh siswa maupun masyarakat sekolah. Namun, pada kasus ini, Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Halmahera Selatan gagal dalam memegang kepercayaannya dan melakukan penyelewengan atas dana PIP. Sikapnya yang tidak transparan dalam penyaluran dana PIP menimbulkan ketidakpercayaan bagi siswa dan wali murid siswa. Dan dugaan adanya penyelewengan dana ini menunjukkan ia tidak dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Yang ketiga yaitu pelanggaran etika komitmen. Sebagai seorang kepala sekolah, sudah seharusnya ia menjalankan tugasnya sesuai dengan komitmen yang telah dibuat untuk kemajuan semua masyarakat sekolah. Namun pada kasus ini, Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Halmahera Selatan tidak dapat menunjukkan komitmennya dalam memberikan tanggung jawab serta memberikan solusi atas masalah dana PIP yang tidak kunjung cair, sehingga menimbulkan keresahan bagi siswa dan juga wali murid. Beliau juga tidak memenuhi komitmennya atas prosedur pencairan dana PIP yang seharusnya tersalurkan secara tepat waktu kepada siswa yang menerimanya. Dari kasus di atas, dapat kita simpulkan beberapa solusi untuk mencegah kejadian serupa di masa yang akan mendatang. Yang pertama, penguatan sistem pengawasan dan juga membentuk tim pengawas atau tim komite sekolah sebagai pengawas independen atas segala kegiatan di sekolah. Terlebih lagi, penggunaan dana-dana di sekolah untuk memastikan kegiatan sesuai dengan prosedur dan juga melibatkan pihak luar seperti Dinas Pendidikan untuk memperkuat tim komite dalam tugasnya. Yang kedua, reformasi kepemimpinan dan rekrutmen kepala sekolah yang dilakukan secara seleksi dengan ketat berdasarkan kompetensi kepemimpinan dan memastikan rekam jejak terdahulu. Dinas Pendidikan perlu menerapkan evaluasi berkala dengan melakukan kunjungan langsung ke sekolah untuk memastikan mereka tetap melakukan kinerjanya tetap sesuai dengan standar etika dan tanggung jawab operasi. Yang ketiga, transparansi dalam akuntabilitas dana PIP dengan memperketat sistem pengawasan dalam penyaluran dana PIP dengan audit berkala untuk memastikan dana-dana tersebut tersampaikan kepada siswa penerima dan mewajibkan setiap sekolah untuk membuat laporan secara digital di setiap pencairannya mengenai alur pencairan dana PIP dan laporan tersebut dapat diakses kepada dinas dan juga orang tua
orang tua murid penerima PIP sebagai pemberitahuan bahwa dana PIP telah tersalurkan. Yang keempat, jika kasus tersebut terbukti adanya, maka kepala sekolah dari SMK Negeri 6 Halmahera Selatan wajib dicopot jabatannya sebagai efek jera dari kesalahannya. Dan juga dilakukan tindakan hukum sesuai dengan undang-undang dan mewajibkan oknum tersebut untuk memproses pencairan dana PIP secepatnya. Efek jera dan sanksi yang berat ini akan memberikan peringatan kepada pejabat-pejabat sekolah lainnya. Baik, itu tadi adalah pembahasan saya mengenai pelanggaran etika oleh seorang pendidik yang saya ambil dari kasus dari dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala sekolah SMK Negeri 6 Halmahera Selatan. Adapun pernyataan yang dapat saya berikan yaitu dana pendidikan adalah hak siswa. Menggelapkannya sama saja dengan merampas masa depan siswa. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.